Oke, Pak, sudah siap? Oke. Ya, selamat malam rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kembali lagi kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hanya melalui firman Tuhanlah kita dapat memahami apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada malam hari ini, tema kita adalah bergantung kepada Allah yang akan disampaikan oleh penginjil Kefas. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana seharusnya dan seperti apa hidup yang bergantung kepada Allah itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa sambil kita berharap beberapa rekan-rekan kita yang akan bergabung dengan kita pada malam hari ini boleh bergabung bersama dengan kita untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan kami, menjalani segala aktivitas kami, khususnya hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami boleh beraktivitas di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah studi kami, bahkan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin, Tuhan kiranya yang memakai hamba-Mu, penginjil Kefas, untuk boleh menyampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan bagaimana seharusnya kami menjadikan Engkau sebagai sandaran, sebagai tempat kami untuk berharap bergantung sepenuhnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya setiap kami yang hadir pada malam hari ini boleh memahami dengan baik akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami juga terus berdoa kiranya Engkau yang memimpin setiap rekan-rekan kami akan bergabung bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sudah lama tidak pernah ikut lagi pendalaman Alkitab. Kiranya juga mereka boleh digerakkan, mereka juga punya kerinduan untuk boleh belajar tentang Alkitab ya Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dan kami berdoa kiranya pendalaman ini berjalan dengan baik. Semua sarana yang kami pakai ya Tuhan, Tuhan kiranya berkati sehingga itu mendukung akan pendalaman Alkitab kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kefas. Ya, baik. Terima kasih, Guru Injil Selfie. Ya, pecah ya suaranya ya? Atau gimana? Aman? Enggak, ini jadi. Oh ya, oke. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih Guru Injil Selfie yang telah memulai dalam doa. Dan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Selfie bahwa hari ini kita akan membahas tema itu bergantung kepada Tuhan. Dan mohon untuk Kowil boleh mungkin men-share PPT saya. Oke, terima kasih. Ya, bergantung kepada Allah. Next slide lagi. Ya, Bapak sekalian, kita akan bersama-sama memperhatikan khususnya Alkitab kita, di mana kita memang pendalam Alkitab, seharusnya kita juga memperhatikan Alkitab kita. Temanya bergantung kepada Allah, dasar Alkitabnya ialah Markus 6 ayat 30 sampai 44. Namun Bapak sekalian, kita akan memperhatikan video berikut ini. Ya, misalnya, mari kita sama-sama perhatikan video berikut ini.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, terima kasih, Kowil. Ya, Bapak sekalian, sedemikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan, yang akan kita sama-sama pelajari juga bersama-sama dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Saya sengaja menggunakan video untuk setiap kita bisa mendapatkan satu penggambaran, gitu ya, Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, bersangkutan dengan apa yang menjadi kata-kata pengantar dalam WA mengenai pendalaman Alkitab kita malam hari ini, yaitu dengan tema bergantung kepada Allah. Kita menyadari bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini, tidak ada satu hal yang pasti. Kita manusia mungkin akhirnya karena di dunia yang tidak pasti ini, kita akhirnya mengejar dengan segala usaha kita. Misalnya gitu ya, misalnya ada yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang yang banyak agar hidupan mendatang yang karena yang tidak pasti menjadi tenang, gitu ya misalnya. Ataupun ada hal-hal lain yang dilakukan, seperti misalnya ada yang akhirnya mereka pergi ke orang pintar gitu ya untuk menanyakan tentang masa depan mereka seperti apa, tentang apa yang akan terjadi, ataupun akan pergi ke peramal-peramal, ikuti apa kata-kata sio atau ikuti kata-kata ramalan. Itulah orang-orang dunia, gitu ya misalnya, memperbanyak harta, pergi kepada dukun, ikuti apa yang kata sio atau yang dikata ramalkan. Tapi misalnya kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah sepantasnya kita tidak mengikuti apa yang orang dunia lakukan untuk hidup di tengah dunia yang tidak pasti ini. Kita tidak bergantung kepada hal-hal yang ada di dunia yang sebenarnya
apapun yang ada di dunia ini tuh semu, Bapak Sandia. Apapun yang ada di dunia ini sementara, gitu Bapak Sandia. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita merefleksikan selama ini apakah kita malah jadi seperti mereka, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang akhirnya malah bergantung kepada hal-hal dunia yang ada di dunia ini. Tapi sebaiknya mari kita melalui pendalaman kita malam hari ini, kita mau sama-sama belajar. Kita udah percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh lagi bergantung kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi bagaimana kita harus bergantung kepada Allah. Next slide. Ya, karena memang bosannya kita dirancang untuk hidup di dalam kebergantungan kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri, gitu ya bosannya. Bukan juga kepada harta atau apapun dalam dunia ini. Mungkin ini satu poin yang saya terlewatkan gitu ya bosan, mengenai diri sendiri gitu ya bosan ya. Mungkin ada tipe orang yang akhirnya kan ingin perfeksionis, semuanya ingin terlihat sempurna, ia bekerja dengan keras, mengusahakan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Karena mungkin ada beberapa orang tipenya yang ingin mengontrol semuanya agar berjalan dengan baik, gitu ya misalnya. Tetapi sekalian, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan kembali gitu ya misalnya, bahwa kita tuh sebenarnya dari awal dirancangkan untuk kita bergantung kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bisa, itu semua karena Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan Dia pasti akan memberikan kekuatan, hikmat, dan kedamaian yang kita butuhkan di setiap keadaan. Next lagi. Jika kita sudah bergantung kepada Allah, maka kita tidak lagi khawatir kemanapun kita pergi, atau apapun yang akan kita lakukan, karena ada Allah yang selalu bersama dengan kita di setiap waktu maupun tempat dimanapun kita berada. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Di tengah kehidupan yang aktif, sibuk, dan tidak menentu ini, kita menjalannya bersama dengan Allah. Demikianlah kehidupan yang bergantung kepada Allah itu. Akan next lagi. Oke, Bos sekalian. Jadi saat ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana sih kita bisa bergantung kepada Tuhan lewat ayat Alkitab yang baru saja kita baca, yang kita dengarkan juga gitu ya misalnya. Yaitu dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun Bos sekalian, yang perlu kita perhatikan bahwa tema Yesus memberi makan 5.000 orang ini bukan hanya terdapat di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44, tapi juga terletak di dalam Matius 14 ayat 15 sampai 21, Lukas 9 ayat 10 sampai 17, dan Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, ini karena lewat Zoom, apa yang aku tampilkan di sini ada terbatas gitu ya sebenarnya. Sebenarnya kalau dalam PA khususnya dalam kitab Injil itu lebih baiknya ada kertas di print lalu dijabarkan gitu ya semuanya di setiap empat kitab ini gitu ya bos. Setiap bagiannya dijabarkan gitu untuk jadi perbandingan melihat dari sudut pandang Markus, sudut pandang Matius, sudut pandang kitab Injil Lukas maupun juga Injil Yohanes gitu ya bos. Dan karena itu saya mencoba gitu ya bos di dalam Zoom ini untuk memaparkannya gitu ya. Kita akan melihat dari empat sudut pandang kitab Injil sekaligus gitu ya misalnya. Melalui pertama dari sudut pandang perbandingan perikop sebelum dan sesudahnya gitu misalnya. Kalau di dalam Markus misalnya kita melihat di perikop sebelumnya yaitu mengenai kisah Yohanes Pembaptis dibunuh gitu ya misalnya. Dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29. Lalu di ayat kita Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu di perikop sesudahnya yaitu Yesus berjalan di atas air. Dan Matius pun kita kalau melihat ini ada satu kesamaan
gitu ya, misalnya dengan kitab Markus. Lalu kalau dalam kitab Lukas, kita juga melihat ada satu kesamaan juga di sana. Kitabmu di dalam perikop sebelumnya itu dikatakan Herodes dan Yesus, di mana itu juga mengenai kisah di mana Yohanes Pembaptis dibunuh. Lalu ada sedikit perbedaan di sesudahnya, perikop sesudahnya itu tentang pengakuan Yesus. Gitu ya, misalnya. Lalu di Yohanes, ya di sini kita melihat perikop sebelumnya itu tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, baru perikop kita Yesus memberi makan 5.000 orang, dan perikop sesudahnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, melalui perbandingan ini dari awal gitu ya, kita sudah melihat gitu ya, ada yang satu kesamaan, ada satu juga yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena dari sudut pandang setiap kitab Injil itu berbeda-beda, bahkan juga tujuan dari setiap kitab Injil itu apa yang ingin disampaikan juga berbeda gitu ya, misalnya. Jadi ya itu hal yang wajar gitu ya, bukan berarti isinya berbeda, tidak, misalnya. Tetapi ini adalah firman Tuhan, perkataan Allah secara langsung gitu ya, misalnya yang dituliskan oleh juga murid-murid Kristus gitu ya, misalnya dari sudut pandang Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan kita akan sama-sama masuk ke dalam bagian, ya, misalnya masuk ke dalam bagian mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, agak sedikit kecil, sekalian, teman, kalau ada lebih baik, Bapak sekalian bisa perhatikan Alkitabnya secara menyeluruh, gitu ya, misalnya, karena kita akan membandingkan secara langsung empat kitab Injil ini secara langsung, gitu ya, misalnya. Kita mulai dengan bagian awal gitu ya, sebagian awalnya dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan menemui jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besarnya, melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam Matius 14 ayat 13-14, setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Berita tentang ya Yesus, Yohanes Pembaptis dibunuh gitu ya, misalnya. Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri ke perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam Lukas 9:10-11, sekembalinya rasul-rasul menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia, lalu menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dalam Yohanes 6:1-4, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya Yahudi, orang Yahudi sudah dekat. Nah, jadi Bapak sekalian, dari perbandingan 4 bagian kitab Injil ini kita bisa memperoleh satu informasi yang lengkap mengenai kisah sebelum kisah Yesus memberi 5.000 orang itu ada kejadian apa gitu ya, misalnya. Jadi sebelum memasuki kisah memberi makan 5.000 orang, kita sudah sama-sama perhatikan sebelumnya
di bagian perikop sebelumnya bagaimana ada satu hal berita yang sangat menyedihkan gitu ya bosan ya. Bagaimana kita mengetahui ada kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh gitu ya oleh Herodes gitu ya bosan ya. Dan juga ketika kabar yang disampaikan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis disampaikan kepada Yesus, selang beberapa waktu murid-muridnya yang tadinya diutus Yesus untuk pergi mengabarkan pengajaran juga datang kembali gitu ya misalnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat satu informasi lengkap mengenai kisah Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Sebelumnya apa yang terjadi ya gitu. Kejadiannya yaitu ada berita mengenai kematian Yohanes Pembaptis dan juga kembalinya murid-murid Yesus Kristus setelah diutus oleh Yesus untuk pelayanan gitu ya misalnya. Dan di sini kita bisa melihat ya misalnya di bagian yang pertama khususnya di Markus itu. Di situ ketika murid-murid telah kembali kepada Yesus, Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi dari keterangan Markus ini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata baik Yesus maupun juga murid-muridnya mereka itu melayani sampai mereka itu tidak sempat untuk makan gitu ya. Karena banyak orang-orang yang datang dan pergi gitu ya menemui mereka. Lalu di sini kita bisa perhatikan juga, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi gitu ya, misalnya tempat yang sunyi. Dan tempatnya itu di mana, bosan tempatnya itu di mana kita bisa perhatikan di Lukas gitu ya, bosan. Kalau di Lukas dari sudut pandang dari Lukas, tempatnya itu adalah di tempat Bethsaida tadi gitu ya, bosan. Tempatnya itu ada tempat Bethsaida. Tapi kalau di dalam Yohanes di situ dikatakan seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias. Nah dari sini kita bisa mendapatkan satu penggambaran bahwa tempatnya di mana sih kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang, kejadiannya itu ada di sekitar dengan Danau Galilea. Gitu ya, bosannya. Dan juga kenapa sih Yesus harus segera pergi gitu ya, bosan pergi ke sana karena di Yohanes kita bisa melihat bahwa hari Paskah itu telah dekat gitu ya, sudah dekat. Karena itu Yesus juga mau pergi gitu ya, mungkin menuju ke bait Allah pada saat sana gitu ya, karena memang sudah jadi kebiasaan ketika hari Paskah datang ke bait Allah gitu ya untuk beribadah seperti itu. Nah jadi sebelum ada kejadian Yesus memberi 5.000 orang, kita secara nggak langsung dari 4 perspektif Injil ini kita bisa melihat satu gambaran yang lengkap gitu ya bos, lihat tentang apa yang terjadi. Jadi setelah dapat kabar Yohanes Pembaptis dibunuh dan juga setelah kembalinya murid-murid Kristus, dan juga ketika itu pun juga Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat, untuk pergi sejenak baru melanjutkan perjalanannya seperti itu. Boleh satu lagi? Nah, paling nggak bosan dari bagian tadi itu dulu gitu, bosan. Kita bisa memperhatikan suatu hal yang kita bisa pelajari, yaitu Yesus memberikan satu teladan, di mana Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk beristirahat setelah beberapa peristiwa yang dilaluinya, bahkan juga setelah beberapa pelayanan yang ia lalui, seperti ya bosannya. Jadi ini penting banget gitu ya bosan bagi kita juga untuk refleksi dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai lelah menghadapi setiap kehidupan ini gitu ya bosannya, kita perlu menarik diri untuk rest, untuk istirahat dengan Tuhan gitu ya bosan. Makanya bosan ketika kita mungkin sudah lelah dengan kegiatan kita sehari-harinya, kerjaan kita, mari kita sediakan waktu setidaknya untuk kita beristirahat ya, misalnya untuk rest
bersama dengan Tuhan. Ya, Bu Solen. Enggak, itu yang bisa hal pertama yang kita pelajari dari peristiwa sebelum terjadinya memberi makan 5.000 orang itu. Next lagi, nah kalau kita lanjutkan gitu ya, Bu Solen, bagian selanjutnya itu ada satu hal yang menarik yang perlu kita fokuskan juga. Jadi setelah mendarat, ketika Yesus mendarat dan ketika Yesus melihat orang banyak berkumpul, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Tergerak belas kasihannya karena apa? Karena Yesus melihat bahwa mereka itu seperti domba yang tanpa kawanan gembala, tanpa gembala gitu, tanpa mempunyai gembala. Nah, karena mereka orang-orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala, artinya kalau domba tanpa gembala, ya itu domba-domba tersesat gitu ya, misalnya domba-domba yang sangat kasihan gitu ya, misalnya. Dan karena itu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan di sana kita bisa melihat gitu ya, misalnya di dalam Markus mencatat bahwa setelah itu Yesus mengajar orang banyak itu. Bahkan kalau kita lihat di bagian kitab lainnya, bukan hanya mengajar, tapi Yesus juga di sana melakukan banyak penyembuhan kepada orang-orang. Bahkan juga memberitakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi ketika Yesus mendarat melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan Tuhan, karena Yesus melihat bahwa mereka itu kawanan domba yang tidak punya gembala, dan akhirnya Yesus mengajarkan kepada mereka, mengajar tentang apa? Tadi ada Lukas, yaitu tentang kerajaan Allah. Bukan hanya mengajarkan, tapi juga melakukan satu penyembuhan gitu ya. Jadi ketika Yesus beristirahat sejenak, ia melanjutkan lagi pelayanannya gitu ya. Misalnya luar biasa sekali Tuhan Yesus kita. Ya, selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya apa? Kita next slide lagi. Jadi, Bu, pelayanan yang Yesus lakukan itu terjadi sepanjang hari gitu ya. Kita bisa perhatikan juga di ayat berikutnya, ayat ini, di mana di sana ada keterangan waktu. Pada waktu hari sudah mulai malam. Jadi, ketika ya seharian sudah melakukan pengajaran tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang di sana yang sakit, sampai larut malam gitu ya. Pada waktu hari sudah mulai malam. Nah, murid-murid mulai deh, misalnya murid-murid tuh mulai khawatir gitu ya. Misalnya istilahnya mulai khawatir. Jadi murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Itu di Markus 6 ayat 35 sampai 36. Di Matius 4 14 ayat 15 katakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Dan Lukas, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 murid kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ya, kalau di dalam Yohanes kita tidak menemukan bagaimana murid-murid Yesus menghampiri Yesus gitu dan berkata supaya orang-orang banyak itu pergi gitu ya, pergi cari makan sendiri gitu ya. Misalnya kita next lagi. Dari sini Bapak dari tindakan murid-murid ya, kita bisa merefleksikan sesuatu hal gitu ya. Ketika kita diperhadapkan suatu hal realitas yang mustahil bagi kita tuh jadi yang tadinya bergantung pada Tuhan, kita udah, aku mau bergantung nih pada Tuhan. Tapi ketika melihat satu realitas kehidupan, kenyataan dalam kehidupan gitu ya, kita tuh akhirnya jadi nggak bergantung kepada Tuhan. Kita memilih untuk menghindari, kalau bisa udahlah, jangan sampai udahlah, nggak mau ribet-ribet gitu ya, nggak mau menghindari realitas itu aja gitu, yang mustahil apalagi. Seperti apa yang murid-murid Yesus rasakan pada saat itu gitu ya. Wah, ini orangnya banyak gitu ya. Kalau kita boleh bayangkan sebagai murid-murid Yesus gitu, sebagai pengikut Kristus pada saat itu, melihat orang gitu banyak berkumpul, waktu udah mulai malam, di mana juga ya mau buat apa lagi gitu kan. Kita perlu istirahat juga mungkin pada saat itu mungkin.
Jadi murid-murid Yesus pikirnya seperti itu, butuh istirahat juga seperti itu. Nah, mungkin juga itu jadi satu kekhawatiran, ketakutan dari setiap murid-muridnya gitu. Mau ngapain gitu dengan banyak orang gitu yang berkumpul, mau ngapain gitu ya. Tapi di sini ada satu hal yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-murid Yesus pada saat itu dan juga kepada kita gitu ya, Bosan. Ketika kita diperhadapkan satu hal yang mustahil dan kita bingung mau ngapain gitu ya dengan persoalan dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk bagaimana tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita benar-benar sungguh percaya, maka kita pasti akan bergantung kepada Tuhan. Next slide lagi, kita akan melihat bagaimana di sini ya murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk percaya dan bergantung kepadanya. Di dalam Markus, tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah mereka meriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Di Matius, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Di dalam Lukas, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, seluruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dalam Yohanes, ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, gimana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, sekali lagi, Bos sekalian, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk percaya dan bergantung kepada Allah, kita sekali lagi melihat satu penjabaran yang lengkap dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dari 4 pandangan 4 kitab Injil ini gitu ya, misalnya. Di situ ada pandangan tempat suci, ya, tempat sunyinya seperti apa? Tempat sunyinya itu tadi di Yohanes dikatakan bahwa penggambarannya seperti tempat itu banyak rumput gitu ya, misalnya. Tempat itu banyak rumput. Nah, terus juga di sini kan tadi sebelumnya tuh murid-muridnya suruh Yesus untuk mereka pergi cari penginapan, cari makan sendiri gitu ya misalnya. Tapi di sini Yesus mengatakan bahwa kita ini harus kasih mereka makan. Kamu tuh harus kasih mereka makan. Nah, terus akhirnya ya Tuhan Yesus suruh murid-muridnya tuh di Markus tuh suruh periksa gitu ya. Cobalah periksa. Gitu ya. Sesudah meriksanya mereka mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Gitu ya. Jadi bahasanya mungkin ketika ketika Yesus suruh mereka, kamu harus beri mereka makan. Terus setelah murid-muridnya juga istilahnya kayak komplain gitu ya ke Tuhan gitu ya. Komplain ke Tuhan. Kalau di sini Markus kan cuma bilang, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Gitu ya. Itu kalau di Markus bilang mereka. Tapi kalau di Yohanes kita bisa melihat bahwa itu
Filipus yang mengatakan gitu ya, bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, gitu ya, misalnya. Jadi di sini kita bisa dapat info lengkap gitu ya, misalnya mengenai kejadian Yesus memberi 5.000 orang, gitu ya, misalnya. Dan sesudah meriksa gitu, jadi ya setelah bercakap-cakap dengan Yesus, ya udah murid-murid cari gitu ya, di antara 5.000 orang lebih gitu ya, cari ada yang nggak bawa makanan, ada yang nggak bawa makanan. Dan kita lihat di Yohanes itu ada Andreas, saudara Simon Petrus, yang mengatakan bahwa di sini ada seorang anak ya, mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi kita bisa melihat gitu ya, misalnya dari mungkin 12 murid Yesus tuh pergi berpencar gitu ya, mencari, memeriksa gitu ya, di antara kerumunan 5.000 orang itu lebih itu ada nggak sih, ada makanan apa aja yang terkumpul, ada makanan apa gitu. Dan di sini didapati seorang anak kecil gitu ya, Andreas mendapati seorang anak kecil, dan kebetulan anak kecilnya itu mau gitu ya memberi gitu ya. Coba bayangin kalau lagi di kerumunan begitu banyak orang, kita doang punya makanan, kita rela nggak sih memberi makanan gitu ya, memberi makanan itu gitu. Tapi di sini kita harus belajar, dan anak kecil itu mau memberikan, apalagi kepada Yesus gitu ya, misalnya kepada Yesus. Nah di sini ya itulah kisah gitu ya, misalnya kisah bagaimana adanya bermula dari 5 roti dan 2 ikan itu didapat gitu ya, misalnya. Kalau kita next lagi, nah ya, jadi kalau kita bandingkan di bagian akhir ini gitu ya, misalnya intinya kita bisa sama-sama mendapati bagaimana Yesus akhirnya mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengadahkannya ke langit, mengucapkan berkat, lalu akhirnya rotinya itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, dan ikannya juga dibagi-bagikan gitu ya, misalnya kepada mereka, kepada 5.000 orang gitu ya. Dan sana juga kalau dalam 4 kitab Injil ini kita bisa memperhatikan bahwa 5.000 orang itu hanya laki-laki gitu ya, misalnya. Itu cuma laki-laki, belum juga termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kalau bisa bilang itu lebih dari 5.000 orang gitu ya, misalnya. Dan ketika Yesus mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu bisa gitu bosan. Itu bisa dengan sangat ajaib, dengan sangat takjubnya itu bisa untuk semua orang makan di sana. Bahkan ketika sisa semuanya dikumpulkan itu ada 12 bakul. Gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa, yang amazing, yang jadi satu mukjizat Tuhan yang terkenal di mana-mana. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu ya, misalnya. Nah, satu lagi, dari sini kita akan sama-sama belajar gitu, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Secara khusus kita sebagai murid-murid Kristus gitu ya, misalnya. Yang tadinya mungkin murid-murid Kristus itu melihat dari sudut secara real kenyataannya, wah ini banyak, gak mungkin kita bisa memberi mereka makan. Tapi dari sudut pandang Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus gitu ya, misalnya. Oke, boleh next lagi. Oke, jadi bosan di tengah krisis yang kita hadapi, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan bergantung kepadanya, Tuhan pasti menolong kita memberikan jalan keluar dari krisis itu. Next lagi, misalnya dengan tadi contoh 5 roti dan 2 ikan itu ya, ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan dapat menolong kita melalui apa yang ada gitu ya, apa yang ada, seperti 5 roti dan 2 ikan yang dicukupkan untuk kurang lebih 5 orang, bahkan sisa 12 bakul dengan sumber daya yang terbatas, dengan sumber daya yang ada gitu. Tuhan Yesus dapat melipat gandakannya demi kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi kita belajar hal ini gitu ya, misalnya. Next lagi. Nah, misalnya kita juga belajar gitu ya, misalnya jika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Jika kita masih kecewa, artinya kita masih mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan. Sebelumnya, Bapak sekalian, kita belajar bahwa kita
harus tetap bergantung kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan yang kita alami. Baik maupun juga setiap pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan apa yang ada pada kita dengan sumber daya terbatas untuk menolong kita, bahkan sampai melipat ganda, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Namun Bapak sekalian, kita perlu berhati-hati gitu ya, misalnya berhati-hati dalam hal ketika kita udah bergantung kepada Tuhan, namun hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya jangan jadi kecewa gitu ya, misalnya jangan jadi kecewa. Kalau kita benar-benar totalitas bergantung kepada Tuhan, berarti kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua kontrol hidup ini kepada Tuhan, bukan lagi dengan kemampuan diri kita sendiri gitu ya, misalnya. Kalau masih ada usaha dan kebergantungan kita, kekuatan kita sendiri, berarti itu masih ada rasa untuk mau mengandalkan diri gitu. Masih ada merasa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tapi di mana kalau ada rasa kecewa karena ada satu hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, contohnya begini ya, misalnya contohnya kita di tengah pandemi, kita bergantung kepada Tuhan, kita mohon agar ya kita bisa berlimpah gitu ya, bisa berlimpah, bisa hidup enak, tetap bisa hidup enak, hidup bercukupan, keluarga dilindungi, keluarga aman. Tapi nanti tiba-tiba gitu ya, ketika kita udah, ya Tuhan aku percaya, aku bergantung kepadamu Tuhan di masa pandemi ini. Tapi tiba-tiba ada satu keluarga yang dipanggil karena COVID. Atau ada juga usaha yang akhirnya bangkrut. Atau akhirnya ada orang-orang yang di PHK. Terus kita akhirnya kecewa. Tuhan, aku ini udah berserah kepadamu. Aku ini udah percaya kepadamu, Tuhan. Aku ini bergantung kepadamu, Tuhan. Tapi kenapa akhirnya aku malah seperti ini? Keluarga yang kusayangi, ada yang pergi meninggalkan aku. Aku kehilangan pekerjaan aku. Usaha aku bangkrut. Balik lagi bosannya. Kalau kita kecewa, ujung-ujungnya kecewa gitu kepada Tuhan karena hal-hal demikian terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu sekali lagi mempertanyakan iman kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan akhirnya malah gak percaya kepada Tuhan hanya karena suatu hal gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin sesuatu hal yang terjadi itu mungkin sangat menyedihkan kita merasa sangat terhilang, sangat menyakitkan kita. Dengan begitu kita langsung kecewa kepada Tuhan dan kita langsung seperti iman kita goyah dan hilang percaya kita kepada Tuhan. Sungguh kalau kita menjadi seperti itu, berarti kita perlu menanyakan kembali apakah kita ini udah benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh udah bergantung kepada Tuhan atau malahan kita hanya percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dengan harapan oh hidupku akan baik-baik aja. Hidupku akan tenang-tenang aja. Ya, bosan biarlah kita menjadi refleksi kita, menjadi perenungan kita melalui pendalaman kitab ini gitu ya. Bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa suatu hal yang kita harapkan itu belum tentu bisa terjadi gitu ya misalnya. Bahkan kalau justru suatu hal yang kita harapkan tidak sesuai dengan kita inginkan, itu justru di mana kita seharusnya kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Kita harus semakin percaya kepada Tuhan bahwa
dalam suatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita itu ada satu rencana Tuhan. Tuhan tuh pengen satu hal kita belajar dari hal ini. Yaitu agar kita bisa lebih percaya kepada Tuhan. Lebih bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang sanggup untuk memenuhi segala kecukupan. Bahkan Tuhan yang sanggup untuk menghibur kalau ada orang-orang yang terkasih yang harus kita pergi meninggalkan kita. Justru kita nggak boleh kecewa, justru kita harus menyatakan iman kita di saat kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita harus menyatakan iman kita bahwa kita ini benar-benar anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Ya, misalnya biarlah ini kita bisa sama-sama belajar. Saya sendiri pun bahwasannya ketika menyampaikan ini juga berat gitu ya, misalnya. Belum tentu ketika suatu hal yang tidak ingin, belum tentu ketika sesuatu hal yang saya inginkan nggak berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, saya seperti ini gitu, seperti apa yang saya katakan. Saya harus menyatakan iman. Saya harus lebih bergantung kepada Tuhan. Ini satu proses hal yang nggak mudah gitu ya, bosnya. Ketika kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, dan mungkin hal-hal lainnya gitu ya, hubungan keluarga nggak harmonis. Itu satu hal yang memang nggak mudah. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menghadapi segala sesuatu hal yang kita nggak inginkan terjadi dalam kehidupan kita itu. Nah, karena itu, bosan, bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan? Next slide. Saya cuma memberikan dua hal, dan dua hal ini adalah satu hal yang proses bagaimana kita harus proses terus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan, tapi kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Karena itu, bosan, kalau kita pengen sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, mari kita memeriksa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan saat teduh pribadi kita? Bagaimana dengan doa pribadi kita? Bagaimana dengan waktu ibadah kita sendiri? Apakah kita menyempatkan waktu, mengasingkan, kalau dalam bagian Alkitab kita baca gitu ya, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi? Sudah adakah kita tempat yang sunyi juga, baik itu di rumah kita mungkin, di dalam kamar kita? Kita mengasingkan diri di tengah pergumulan, persoalan hidup yang kita alami. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau berelasi, mau berhubungan dengan Tuhan. Jadi bos kalian, ketika kita mau sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, biarkan kita mau berelasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka dalam saat teduh pribadi atau dalam pembacaan Alkitab pribadi gitu ya pesannya, di sana Tuhan pasti akan mengubahkan perspektif pandang kita mengenai persoalan hidup yang kita alami. Itu akan diubahkan bagaimana mungkin kalau sebagian orang mungkin kecewa, tapi kalau kita punya relasi yang benar-benar baik, punya kerohanian yang dewasa, kita akan bergantung kepada Tuhan, bukan kecewa. Ya, misalnya. Lalu hal yang kedua ialah percaya penuh kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kalau kita perhatikan gitu ya bosan di bagian kita kembali bagaimana ketika Yesus mendarat, dia memperhatikan orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih Tuhan. Jadi sini kita melihat gitu ya bosannya, kita melihat bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang sangat mengasihi kita.
di tengah kondisi mungkin kita yang sedang terpuruk. Kalau di sana 5.000 orang itu digambarkan seperti domba yang tidak punya gembala. Mungkin kita juga di saat kita terpuruk dengan masalah-masalah kita, kita seperti domba yang tidak punya gembala. Namun saat itu Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan bergerak. Tuhan Tuhan yang menjadi gembala kita. Itu ya bosannya. Tuhan bergerak mengajarkan kita kembali, menyembuhkan kita kembali. Itu ya bosannya. Bahkan kita harus percaya juga kepada Allah yang Maha Kuasa. Di tengah kekhawatiran murid-muridnya tentang ya itu apa yang harus kita lakukan dengan mereka gitu ya. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita melihat satu hal yang bukti nyata pekerjaan Tuhan nyata gitu ya. Di mana Tuhan bisa pakai 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang bahkan lebih gitu, bahkan sisa 12 bakul. Kita melihat bagaimana Allah yang begitu maha kuasa. Dan karena itu bosan kita harus benar-benar percaya penuh kepada Allah yang maha kasih dan maha kuasa ini. Ya, demikian Bapak sekalian, sekiranya apa sesuatu yang sudah saya sampaikan mengenai pendalaman Alkitab ini, mengenai bergantung kepada Tuhan. Dan sekiranya kita belajar, bosannya, memang gak mudah untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang masalah itu membuat kita akhirnya lupa bergantung pada Tuhan. Kita seperti murid-murid Kristus gitu ya, melihat satu realitas kenyataan yang mustahil, akhirnya kita lupa untuk percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Bahkan akhirnya pun dan tidak jarang gitu ya, ketika suatu hal hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita menjadi kecewa gitu ya. Namun kiranya melalui pendalaman Alkitab kita malam hari, kita belajar bagaimana kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita mau bergantung kepada diri sendiri, malah kita juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan, karena ialah yang pencipta kita. Ia adalah Allah yang maha kasih dan juga Allah yang maha kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Selvi. Mungkin dari sini ada yang ingin menambahkan atau ingin sharingkan sesuatu pengalaman tentang bergantung kepada Tuhan. Ya, saya silakan kepada Bu Selvi. Ya, baik. Terima kasih jika pas yang sudah boleh membagikan atau menyampaikan kepada kita sehubungan dengan bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, dari yang sudah dijelaskan, apakah ada pertanyaan? Silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya, boleh, atau seperti tadi Pak Kefas mengatakan boleh sharing. Silakan teman-teman. Apakah ada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian?
Mungkin saya panas-panasin dulu kali ya. Pakai pas dari kisah-kisah Tuhan Yesus memberi 5.000 orang ya, memberi makan 5.000 orang. Pada bagian mana kita bisa menghubungkannya dengan bergantung kepada Tuhan? Ya, oke. Baik, terima kasih Gunji Salvi yang sudah menanyakan hal ini. Ya, bagaimana kita bisa bergantung gitu ya kepada Tuhan. Dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Tadi ada beberapa penekanan sebenarnya yang sudah saya berikan juga gitu ya, misalnya kita bisa melihat dari sisi murid-murid Yesus gitu ya, di mana mereka itu bingung dengan keadaan ini udah malam, orang-orang banyak berkumpul gitu ya, dan saat murid-murid bertanya kepada Yesus, suruhlah mereka untuk pergi dari penginapan dan makanan supaya kecil gitu ya, supaya mereka bisa makan gitu. Nah, tapi di sana Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Nah, di sanalah di mana Yesus sebenarnya mengajarkan kepada murid-muridnya secara langsung untuk mereka itu percaya, bergantung kepada Tuhan di tengah krisis yang ada saat itu gitu. Ya, itu sih pada bagian saat itulah gitu. Melihat kita belajar bergantung kepada Tuhan. Gitu sih. Mungkin bisa menjawab gitu ya, Yesus. Gunji Salvi. Gitu. Bu Salvi ya. Panjangin masih panjang. Ya, teman-teman, adakah? Ya, kalau tidak ada, silakan. Oke. Menutup. Dikasih kata penutup ya. Baiklah. Jadi, Bu Solian, di kata-kata penutup ini seperti dari kata pengantar gitu ya. Di tengah dunia yang tidak pasti ini, bagaimana kita bergantung. Gitu ya. Tentu bukan kepada diri sendiri, bukan dengan bergantung kepada apa yang ada di dunia, dengan harta, ramalan, tahayul-tahayul yang ada itu juga. Tapi seharusnya yang jadi satu-satunya dalam kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Yang satu-satunya yang harus kita gantungkan dalam kehidupan kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan Tuhan, bukan kemampuan diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari Tuhan di dalam pendalaman Alkitab. Kami boleh belajar Tuhan dari firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kami, yaitu mengenai Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Namun Tuhan kami bersyukur melalui firman Tuhan, malam hari Tuhan kami belajar. Belajar Tuhan di tengah krisis, di tengah kehidupan dunia yang tidak pasti nih Tuhan, bagaimana kami ini harus bergantung hanya kepadamu Tuhan. Bukan kepada apa yang ada di dunia ini. Bukan kepada harta maupun juga dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami hanya perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kami hanya perlu bersandar penuh kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kami. Dan ampuni Tuhan kepada setiap kami, mungkin Tuhan kami kecewa kepada Tuhan karena sesuatu hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Namun Tuhan, kami telah belajar hari ini Tuhan, bagaimana sebaiknya dan seharusnya kami bergantung kepada Tuhan. Jika kami benar-benar bergantung kepada Tuhan, jika kami benar-benar percaya kepada Tuhan, kami justru tidak kecewa kepadamu Tuhan. Namun kami justru menyatakan
iman kami kepada Tuhan. Kami semakin bergantung kepada Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini satu hal yang tidak mudah, namun kiranya dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, Engkau menolong setiap kami hari ini, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, untuk terus bersandar kepadamu, untuk terus bergantung kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian PA kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.